Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Langsung aja lihat saham yang pertama. Ya, yang pertama ada VRNA. Nah, VRNA hari ini breakout top box 94 ya. Hari ini sudah kena target di 110. Hari ini menguat 15,2%. Nah, ini kalau lanjut targetnya adalah 114, 117 ataupun 120. Tapi kalau misalkan dia nggak lanjut, kalau koreksinya selama masih berada di atas 102, ini masih boleh hold ya buat teman-teman yang sudah masuk. Selanjutnya ada Euro. Euro mantul lagi ya dari dari area supportnya. Nah, ini kembali menghijau lagi. Kembali ke dalam box atau bertahan di atas 294. Ini boleh dipantau lagi pergerakannya kalau berhasil breakout ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout dari 314 ya, ini boleh targetnya pakai di 366 ataupun 380. Ini sudah beberapa kali mencoba, dia gagal. Di hari ini dicoba lagi untuk menembus 314-nya, tapi masih belum berhasil. Kita lihat di perdagangan besok ataupun minggu ini apakah dia akan berhasil ya. Selanjutnya ada Meta. Nah, Meta hari ini closing di harga 119 ya. Nah, ini juga sempat mau mencoba menembus 122, tapi masih belum berhasil. Ini masih boleh dipantau ya pergerakannya di perdagangan besok. Kalau dia berhasil breakout dari 122-nya, targetnya boleh di 128 untuk Meta. Lanjut ke Jawa. Nah, Jawa hari ini sebetulnya kena target nih di 99, tapi akhirnya ditutup lagi di harga 90 ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang masuk pagi ya, mungkin udah ada yang jualan nih di 99. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya ya untuk Jawa, karena dia masih bertahan di atas support harga 86-nya, masih kuat. Mudah-mudahan sih nggak turun lagi ke bawah. Kalau misalnya dia turun ke bawah atau menembus 84 atau bahkan sampai closing di bawah 84, udah cari saham yang lain aja. Tapi kalau masih ada di atas 88 atau 86, ini masih boleh. Hari ini juga sempat bergerak ke 99, bahkan ke harga 102. Mungkin banyak yang TP ya hari ini ya, akhirnya ditutup lagi turun di harga 90. Tapi masih boleh dipantau pergerakannya minggu ini ya. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Paling nggak targetnya paling tinggi adalah di harga 108 dulu. Selanjutnya ada ISSP. Nah, ISSP ini terpantau mantul ya di area support atau di bottom box 248. Ini boleh diperhatikan juga pergerakannya di minggu ini ya, kalau dia menghijau lagi. Atau paling nggak dia bisa closing dulu di atas 256 ya, kalau misalkan naik terbatas. Tapi kalau nyatanya dia naik cukup kuat atau bahkan bisa menembus 260, boleh targetnya di 266 atau bahkan di 274 untuk SSIA. ISSP. Suka kebalik nih. Selanjutnya SRTG. SRTG hari ini dihajar koreksi ya, 3,7%. Nah, ini mendekati support lagi. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia mantul ya. Kalau dia mantul di perdagangan besok ya, misalnya nyentuh dulu 1900-nya terus menghijau lagi. Buat teman-teman yang suka buy on weakness, boleh diperhatikan nih selama dia masih di atas support 1900-nya. Kalau untuk targetnya sendiri, kalau misalkan teman-teman beli di harga 1900-an, boleh pakai target di sekitar harga 2060-an. Selanjutnya XL. Nah, XL pun demikian ya, hari ini sedang menuju support 1870, sudah sempat tembus ya. Ini juga kena support shadow-nya di bawah, yaitu di 1860-nya. Mudah-mudahan sih balik menghijau ya. Kalau balik menghijau ini boleh dipantau pergerakannya. Paling nggak targetnya di 1975 dulu ya untuk EXL. Nah, untuk top box-nya sendiri masih ada di 2080, masih ada resisten juga di 2100-nya. Untuk target untuk saat ini boleh pakai di 2170 kalau untuk yang suka untuk trading jangka menengah atau panjang ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa mantul ya di atas 1870 atau di perdagangan besok. Selanjutnya ada HMSP. HMSP ini juga ada perlawanan ya di atas support 1020-nya. Nah, untuk HMSP sendiri untuk
jangka pendek boleh pakai target di 1125 ya untuk tutup gapnya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi, kalau misalkan mau pakai target di 1125 ini boleh. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi atau bahkan closing di bawah 1020-nya, ya udah lupakan, cari saham yang lain. Lanjut ke IRA. IRA juga masih bertengger di atas bottom box ya, yaitu di atas harga 845. Nah, dia closing di 865, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya. Untuk targetnya masih sama ya, untuk saat ini boleh dipakai target di 915 dulu. Dan untuk top boxnya sendiri sudah bergeser, sekarang sudah turun yaitu di harga 965. Untuk target yang agak jauhnya boleh di harga 1000 ya, kalau misalkan IRA bergerak cukup kuat naiknya. Lanjut ke MTEK. MTEK hari ini break bottom ya, break bottom atau break support 800-nya. Nah, ini hari ini dia ditutup ARB. Nah, kalau misalkan dia lanjut lagi, kalau misalkan ada pantulan di harga 745 ataupun 730, ini boleh diperhatikan ya, kalau misalkan teman-teman suka buy on support atau buy on weakness. Lanjut ke BRPT. Nah, BRPT pun demikian ya. Salah satu saham yang break bottom juga. Nah, ini dia jebol 805-nya dan hari ini sudah menyentuh supportnya juga di 760. Nah, ini kalau misalkan dia menghijau lagi boleh pakai target di 805 ya, ataupun boleh pakai target di sekitar harga 820-an. Lanjut ke agro. Agro masih bertahan di atas 380. Mudah-mudahan sih nggak tembus ya. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi. Kita lihat aja di minggu ini apakah agro menguat. Kalau misalkan dia sudah mulai turun lagi, udah mesti hati-hati ya. Mudah-mudahan sih nggak tembus dari 374 ya. Kalau tembus dari 374, ini ada kemungkinan dia akan lanjut turun. Tapi kalau misalkan ternyata dia mantul lagi, ya masih ada kemungkinan dia akan kembali menguat. Untuk top boxnya sendiri sekarang ada di 398 ya. Ini masih boleh dipantau kalau dia menghijau lagi ya. Paling nggak bisa closing di atas 390 sih harapannya untuk agro. Lanjut ke SMDR. SMDR ini sudah masih ada perlawanan ya. Kalau selama masih nggak jebol dari 360, ini masih boleh lirik-lirik, pantau-pantau kalau mau masuk ya. Tapi kalau misalkan dia bisa closing dengan candle hijau atau paling nggak di atas harga 370, ini akan sangat bagus. Sayangnya dia masih closing di harga 366 ya, masih ada kemungkinan dia akan turun lagi. Tapi kalau misalkan nggak turun atau dia ditutup justru malah menguat di atas 370, ini kemungkinan besar dia akan melanjutkan trennya untuk naik ke atas. Tapi untuk saat ini masih ini ya, masih galau dia. Nah, kalau misalkan masih berada di atas 360 ya, atau ada pantulan di atas 360, kalau mau spek buy juga boleh. Selanjutnya Dewi. Dewi ini masih spek buy juga ya, masih bertahan di atas 308. Untuk target jangka pendek masih di 334. Ini masih boleh dipantau pergerakannya ya. Mana tahu dia bergerak cukup kuat. Nah, diperhatikan aja minggu ini kalau dia ada pergerakan yang cukup signifikan. Selanjutnya Elsa. Elsa kembali lagi ke harga 306 ya, sempat menyentuh 306, sorry. Nah, hari ini dia closing di 308. Nah, ini biasa di area support dia lagi. Nah, kalau mau masuk bisa untuk spek buy atau cicil-cicil selama dia masih bertahan di atas 306-nya. Untuk targetnya untuk saat ini masih target jangka pendek yaitu di 328 untuk Elsa. Gula pun hari ini gula koreksi ya 2% ya, tapi masih bertahan di atas support 282. Ini masih ada kemungkinan masih kuat, mudah-mudahan ya, selama dia nggak tembus 282 atau bahkan bottom box di bawahnya yaitu di 270. Nah, kalau misalkan masih sideways, mudah-mudahan sih bisa breakout dulu dari 312, targetnya di 322 ya untuk saat ini. Selanjutnya BDKR. BDKR masih belum bergerak ya, masih candle merah tapi masih bertahan di atas harga 254. Belum berhasil breakout top box, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya. Mana tahu jadi rame ya, bisa tembus 268 untuk menuju target 280-nya.
Lanjut kita update untuk SCMA-nya masih bertahan juga ya hari ini walaupun nggak kemana-mana, harganya sempat naik tapi tetap akhirnya closing dengan harga yang sama dengan hari Jumat yaitu di 178. Masih bertahan di atas support 177-nya, masih ada harapan untuk kembali ke atas lagi. Untuk target pendek boleh di 185 ataupun di 195 dulu untuk SCMA. Selanjutnya CAK. Nah, CAK ini sempat naik ya sampai ke harga 192 tapi ditutup koreksi ya dan closing di support 179 nih, bottom box. Mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi ya. Kalau bisa menghijau lagi paling nggak targetnya di 194 ya. Hari ini sudah sempat breakout 190, sayangnya nggak bisa bertahan ya, ditutup, justru malah ditutup koreksi. Ya kita doakan aja bisa kembali ke atas lagi atau paling nggak bisa closing di atas di harga 195 ya. Nah, kalau misalkan closing di 195 ini akan sangat menarik untuk CAK. Dan saham yang terakhir adalah SLIS. SLIS hari ini koreksi, sudah sempat breakout 190-nya juga, tapi akhirnya ditutup minus 4,8%. Nah ini masih boleh dipantau kalau selama dia nggak tembus dari 174-nya. Harapannya bisa menghijau lagi atau bisa menembus 190 lagi, targetnya di 202 ataupun di 210 ya untuk saat ini. Oke, mungkin sampai di SLIS dulu untuk hari ini ya. Memang nggak banyak saham-saham yang kita bahas karena memang IHSG-nya juga lagi merah. Jadi mudah-mudahan besok jauh lebih baik. Jadi banyak pilihan saham-saham yang teman-teman bisa pilih. Oke, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.